Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya mendapat beberapa tanggapan video tentang penjelasan yang saya buat, kemudian pihak muslim membuat sanggahan begitu. It's okay, tidak ada masalah. Saya senang bahwa mereka akhirnya terusik dengan pengajaran mereka. Seharusnya mereka berpikir ulang apa yang mereka imani selama ini adalah tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, pada kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang ditujukan kepada saya. Saya lihat channelnya ini apa, Muslim Menjawab ya. Cuman tidak ada orangnya ini siapa, saya kurang tahu siapa. Tapi mari kita dengarkanlah apa yang disampaikannya. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada pagi hari ini kita coba merespon video yang diupload oleh beberapa channel ya, John Sung yang menampilkan Ibu Rina Solihin seorang bertadin. Nanti kita coba kontradiksikan beliau dengan si Rio Firmansyah seorang evangelis dan juga dari Pak Pendeta Pan dari Layar Teologi. Ini tentang konsep neraka dalam Kristen yang menunjukkan ketidakadilan Tuhan. Tuhan itu kan maha adil kan gitu. Tuhan itu memberikan surga neraka itu untuk memberikan keadilan kepada hamba-hambanya. Oke, jadi begini, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, konsep keadilan manusia dengan konsep keadilan Tuhan tentu sangat berbeda. Itu harus diperhatikan lebih dahulu. Dan bahkan konsep keadilan antara satu manusia dengan manusia yang lain belum tentu sama. Ketika seorang presiden mengambil sebuah keputusan, bagi sebagian rakyat mungkin itu adil, tapi bagi sebagian rakyat itu tidak adil. Pasti ada kontroversinya. Nah, ketika kita manusia mengukur keadilan Tuhan dengan logika kita, akal sehat kita, ya, yang dasarnya berbeda-beda, inilah menjadi masalah. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa yang dikatakan Alkitab mengenai kasih Allah dan keadilan Allah. Sebenarnya saya akan men-showkan sebuah slide dulu, sebuah slide ya. Begini tentang keselamatan. Ini ada hubungannya tentang keselamatan, agar keselamatan yang diimani ini selama ini harus benar. Kalau tidak benar, maka ini akan jadi problem gitu loh. Akan jadi problem bagi kita semua yang tidak memahami konsep keselamatan di dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan itu ada konsep keselamatan. Nah, saya akan showkan kepada Anda seperti ini ya. Konsep keselamatan di dalam kekristenan itu mulai sebenarnya dari perjanjian lama. Mulai dari perjanjian lama ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, berbuat melawan ya perintah Allah, maka Allah karena mengasihi manusia, dia berjanji akan mengirim juru selamat yang akan datang menebus dosa manusia. Sebelum juru selamat itu datang, Mesias itu datang, dia memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah simbolis, yaitu domba korban. Jadi saya berdosa, domba jadi kurban. Domba ini adalah simbol Mesias, Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang akan datang gitu. Setiap orang yang mau bertobat, mengaku dosa, dan percaya bahwa dirinya orang berdosa, dan nanti Mesias Yesus Kristus akan datang mati, dihukumkan menggantikan semua dosanya, dia akan diselamatkan, dia akan diampuni dosanya. Jadi masuk surga konsepnya adalah dalam kekristenan itu adalah anugerah. Bukan karena usaha kebaikan kita, ya, tetapi adalah karena kemurahan Allah. Kasih Allah menuntut dia untuk menolong manusia, untuk menghukum dosa, itu adalah sifat keadilannya. Jadi kasih Allah menuntut dia untuk menolong manusia, sehingga Allah menjadi manusia, turun di bumi ini, di dunia ini menjadi sama seperti manusia, menghampakan diri menjadi manusia. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dia yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya menjadi hamba seperti manusia. Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada Allah. Dalam dia diciptakan segala sesuatu. Dan firman itu telah menjadi manusia, hidup ada di antara kita. Karena kasihnya dia datang ke dunia ini menolong manusia, menyelamatkan manusia.
barang siapa ya mengaku, bertobat dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Kan kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal supaya jangan ada yang binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, di ayat 18 dikatakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Jadi ketika Adam dan Hawa makan itu buah melawan Allah, berdosa, itu semua manusia keturunan Adam dan Hawa itu sudah berdosa, telah antri di bawah penghukuman dosa. Jadi tidak ada cara lain lagi manusia bisa diselamatkan selain minta pengampunan kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus mengampuni dengan cara dia dihukumkan di kayu salib menanggung dosa manusia. Mengapa harus dihukumkan? Karena ini keadilannya harus menghukum dosa. Oke, makanya dia datang. Nah, sekarang ketika Yesus sudah datang, kita percaya kepada Mesias, Yesus Kristus yang sudah datang menebus dosa manusia. Termasuk dosa saya, dosa Anda, dosa semua manusia. Barang siapa mengaku, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Kalau barang siapa tidak percaya, ya ia ada di bawah penghukuman. Karena semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, keturunan Adam dan Hawa, telah ada di bawah penghukuman. Hanya ada dua tempat, sorga dan neraka. Sorga tempat Tuhan berada, sifat Tuhan adalah maha suci, dan orang-orang yang percaya kepadanya diberi pengampunan akan masuk, orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Hanya ada dua tempat seperti itu, tidak ada tempat lain. Oke? Nah, ini yang konsep ini yang harus dipahami lebih dahulu. Jadi keadilan Tuhan itu seperti apa yang dimaksudnya? Nah, keadilan itu kan Allah sudah mengasihi manusia. Adilnya menuntut dia hukum dosa. Ya, dosa dihukum. Orang berdosa akan dihukum. Kalau tidak mau dihukum, dia tinggal minta pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah sampai di dalam Yohanes pasal yang ke-15 itu kan jelas sekali dikatakan sangat besar kasih Allah. Jangan berkata bahwa Allah tidak adil, tidak maha kasih. Kalau ayat yang ke-13, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saya mau bertanya kepada yang channel ini, nah, kasih apa yang telah dilakukan oleh nabimu kepada umat manusia? Dia mengangkat pedang, dia menyebarkan agama dengan caranya, tapi kasih Yesus sungguh besar kepada semua manusia, gitu loh, ya. Nah, kemudian ya, kalau kita bisa memahami kasihnya yang begitu besar ini, di dalam Filipi juga dikatakan begini, agar kita semua dapat memahaminya. Filipi pasal 3 ayat 18, Paulus mengajak kita untuk memahami, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, kemudian ya banyak orang dibilang hidup menjadi seteru salib Kristus karena mereka tidak memahami kasih Allah yang begitu besar. Nah, Efesus pasal 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam semua kepenuhan itu, gitu loh. Nah, kasih Allah udah begitu besar, menyerahkan nyawanya, datang ke dunia, dihukumkan, menderita bagi dosa-dosa manusia. Kemudian keadilan Allah menuntutnya harus menghukum dosa. Kalau tidak mau dihukum, ya percaya kepada Yesus Kristus, bertobat. Nah, di dalam Alkitab dikatakan mengenai neraka. Ya, mengenai neraka. Kita lihat dulu misalnya konsep neraka di dalam Alkitab. Lukas pasal yang ke-16. Jadi jangan kita pakai konsep kita untuk menghakimi Allah gitu loh. Nah, di dalam Lukas pasal 16 ini, ayat 19 sampai yang ke-31, cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ini tidak ada dikatakan perumpamaan. Memang sebagian orang saksi Yehova, orang yang Kristen yang lain-lain lah ya, yang ya saya anggap mereka sesat karena mereka tidak percaya Yesus itu sebagai
Allah, kemudian mereka tidak percaya ada neraka. Katanya kalau mati ya sudah mati begitu saja. Ya seperti ayam dipotong, seperti babi dipotong. Ya tidak ada penghukuman apa-apa katanya. Karena Allah Maha Kasih. Tidak tega Allah menghukum manusia. Bagaimana? Ya, ini tidak benar sesuai konsep Alkitab. Kalau kita lihat Lukas 16, ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemudian dan seterusnya katanya. Orang kaya itu mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus yang mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi begini, konsep pada waktu Tuhan Yesus belum mati dan bangkit, semua orang perjanjian lama mati itu mereka ditempatkan ya di yang namanya adalah Sheol, alam maut. Jadi semua orang dihukum di situ ya. Kemudian orang yang percaya dan perjalanan itu duduk di pangkuan Abraham Blossom. Nah, inilah surga gitu. Dalam konsep seperti itu. Dalam perjanjian lama. Jadi ditampung orang perjanjian lama itu, ditempatkan yang tidak percaya ditempatkan di Sheol, dan orang yang percaya kepada Mesias ditempatkan kepada ya surga, pangkuan Abraham. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan cerita ini, dari kemahatauannya dia melihat bagaimana ya menggambarkan itu kesusahan, kesulitan, kesengsaraan orang kaya itu di dalam nyala api sampai setetes air di ujung jari Lazarus ini saja ya bisa gitu loh menyegarkan lidahnya. Padahal waktu dia kaya dia menikmati semuanya. Nah, dalam nyala api kesakitan berarti orang yang tidak percaya kepada Mesias itu akan dihukum dalam nyala api kesakitan. Tidak ada dikatakan bahwa orang itu sudah dihukum di neraka kemudian bisa dipindahkan transmigrasi ke surga. Di mana ayat Alkitab seperti itu? Oke, tidak ada ya. Nah, kemudian setelah itu ya Tuhan Yesus mati, kemudian turun ke alam maut, bangkit, maka roh-roh yang ada dalam perjanjian lama ikut bangkit bersama dengan Tuhan dan masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama kemudian katanya bersama-sama di Firdaus, masuklah ke surga. Firdaus itu surga. Saat ini juga engkau bersama-sama di Firdaus. Tuhan Yesus menggaransi penjahat yang di sampingnya itu. Jadi semua roh yang dalam perjanjian lama yang percaya kepada Mesias itu bangkit kemudian masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ada dalam kesakitan yang menyala-nyala. Ini kan cocok di dalam misalnya kalau kita lihat ya ayat misalnya mengenai neraka itu di dalam Yesaya ya. Yesaya pasal yang pasal yang terakhir ya. Yesaya pasal yang terakhir ayat yang ke-24. Kalau kita lihat di sini dikatakan mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya itu akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Menjadi segala kengerian bagi yang hidup. Jadi ada api yang menyala-nyala. Bahkan Wahyu. Nah, kita lihat lagi Wahyu pasal yang ke-22 ya, 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya ya, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian pertama kematian jasmani, dikuburkan, hukum. Kematian yang kedua penyiksaan di neraka. Ini Alkitab jelas menceritakan itu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah tidak adil? Allah sudah mengasihi manusia begitu besar, menyerahkan dirinya, dihukum, menolong manusia. Hanya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau tidak akan dihukum. Gitu. Ya.
Kenapa engkau tidak mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Nah, coba kita dengarkan lagi. Tetapi konsep dalam Kristen tentang neraka terkesan tidak adil. Kenapa demikian? Di konsep Kristen itu, kalau orang sudah masuk neraka, seberapapun dosanya, maka dia akan kekal selamanya. Berbeda dengan Islam, kan Islam itu menunjukkan bahwa surga kekal, kholidina fiha. Neraka itu kekal sifatnya, tetapi penghuni surga kekal, penghuni neraka tidak kekal. Nah, ini coba lihat. Konsepnya katanya, kalau di surga kekal, kalau di neraka sifatnya kekal, tapi penghuninya tidak kekal. Ini, apakah bagaimana bisa adil begitu? Ya, di dalam Alkitab itu jelas keadilan dan kasih Allah berjalan seiringan, ya. Kalau di dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi orang mati, ya, dihakimi masuk neraka atau masuk surga. Lalu konsep orang udah masuk neraka katanya, kemudian bisa dipindahkan ke surga imannya. Bagaimana orang di neraka bisa beriman lagi? Gimana coba? Orang udah dihukum, udah diputuskan. Nah, maka itu saya mau kasih tahu bahwa selama engkau hidup di dunia ini, pastikan imanmu itu benar. Pastikan imanmu itu percaya kepada Yesus Kristus. Supaya engkau tidak binasa, dihukum. Gitu loh. Ya. Kalau engkau tidak percaya, engkau nanti dihukum. Misalnya 2 Petrus. Ya. 2 Petrus juga dikatakan di pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ya, kita baca. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang yang fasik. Bayangkan, semua manusia aja ditenggelamkan mati, karena mereka tidak mau bertobat percaya kepada kesaksian Nuh. Buat Batra hanya 8 orang, Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 mantunya. Ya, 3 anaknya, 3 mantunya diselamatkan. Yang lain dimusnahkan. Jadi Allah sudah mengasihi manusia. Nuh bersaksi 120 tahun. Kemudian mereka akhirnya mati, tenggelamkan, binasa. Allah menghukum manusia karena kasihnya sudah balance, sudah sesuai. Tapi manusia tetap menolak. Nah, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita cara hidup yang tidak benar. Jadi Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan api dan belerang, dan menyelamatkan orang yang percaya. Nah, orang diselamatkan itu bukan dengan amal ibadah, tetapi dengan anugerah. Kita tidak ada satupun kebaikan kehidupan kita yang bisa membuat hidup kita suci, mulus, tidak berdosa. Kita ini orang berdosa semuanya, bos. Tidak ada yang tidak berdosa. Jadi orang berdosa harus dihukum di neraka. Tidak ada cara lain. Nah, saya showkan satu buah slide lagi, ya. Begini. Konsep keselamatan dalam Kristen itu begini. Biar tidak gagal faham, ya. Jadi, ya, ini seperti ini. Akibat hubungan manusia dengan Adam dan Hawa, dia menjadi orang berdosa, membawa kepada manusia posisi orang berdosa. Maka tadi Yohanes 3:18 telah berada di bawah penghukuman orang yang berdosa itu. Akibat kita keturunan Adam dan Hawa, kita menjadi orang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus Kristus datang. Dia dihukumkan bagi dosa-dosa manusia. Semua dosa manusia ditanggung di atasnya. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Dia mengasihi semua manusia. Oleh sebab itu dia berkata, marilah datang kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua orang yang datang kepadanya mengaku bertobat dan percaya kepada Juru Selamat Mesias, bahwa dia telah mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosanya, dan sekarang saya hidup baginya, akan diampuni dosanya. Tetapi orang yang cacat, yang bayi, tumbuh, tidak bisa bertobat, belum bisa bertobat, ya, dia akan masuk surga.
Jadi semua manusia, semua anak bayi, entah termasuk agama Buddha, Islam, Hindu, apapun, kalau mati pasti masuk surga. Semua bayi. Tidak tergantung orang tuanya agama apa. Tetapi kalau anak itu tumbuh dewasa, ya, menjadi mengerti, bisa bedakan mana benar mana salah, dia harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi semua manusia, bukan cuman orang-orang sebagian yang dipilih, tapi semua manusia. Nah, anak kecil yang lahir Down syndrome, cacat mental apa, pasti mati masuk surga karena dia belum bisa bertobat dan percaya. Tetapi kalau dia bisa bertobat dan percaya, dia diberi tanggung jawab syarat harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika kita bertobat percaya kepada Yesus Kristus, kita mengikat hubungan dengan Kristus. Ketika kita memandang salib Yesus Kristus, kita menjadi orang benar. Karena satu orang telah membawa kita orang berdosa, tapi karena satu orang Yesus Kristus telah membenarkan kita semua. Nah, kita bisa diselamatkan itu karena anugerah, bukan karena usaha kita. Kalau manusia masuk surga dengan usahanya, maka nanti sampai surga itu pasti sombong. Dan ada nggak semua manusia itu yang bisa suci terus tanpa berdosa? Ini tidak ada. Oke, kita lihat lagi penjelasannya. Penghuni neraka tergantung daripada keimanannya. Apabila dia beriman, maka dia akan dientaskan ke surga. Seberapapun iman dia, ya, seminim apapun iman dia kepada Allah. Dalam hadis kursi dikatakan, keluarkan hambaku yang pernah ingat kepadaku dalam hidupnya meski satu hari saja. Nah, sementara di Kristen tidak demikian. Di Kristen mencuri sendal masuk neraka dan selamanya. Nah, ada beberapa hal. Pertama-tama dia mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen yang beriman kepada Yesus masuk ke dalam surga, ya, sesuai Matius, ya, setuju ya. Ini bahkan penginjil pun, yang bernubuat pun, yang mengusir setan pun, yang menunjukkan mukjizat pun, ya, orang yang Kristen belum tentu dan belum dipastikan masuk ke dalam surga. Nah, kecuali mereka yang melakukan kehendak Allah, gitu kan, berarti apa? Beramal. Nah, ini dia salah ini di sini, ya. Ya. Bahwa kita mau jelaskan di dalam Alkitab bahwa, ya, masuk surga itu bukan dengan amal ibadah. Kita diselamatkan karena anugerah, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, ya. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itulah bedanya konsep Kristen dengan konsep Islam. Oke. Kita diselamatkan, ya, adalah karena iman. Sepenjahat di samping Tuhan Yesus Kristus itu, dia beriman, mengaku orang berdosa, percaya kepada Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dia diselamatkan, anugerah. Semua orang nanti akan dihukum, tentu akan dihukum. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihukum sesuai perbuatannya. Misalnya Hitler yang bunuh banyak orang dengan orang yang tidak percaya Kristus, ya memang dia akan dihukum karena semua manusia sudah ada di bawah penghukuman. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tadi sudah mengikat hubungan dengan Kristus, maka dia akan masuk surga. Dan masuk surga pun posisi kita berbeda-beda. Ada yang rajin melayani, ada yang tidak rajin melayani. Pasti hadiahnya berbeda karena Tuhan Yesus berkata, simpanlah hartamu di surga, ngengat dan karat pencuri tidak merusaknya. Masa ada yang simpan dan yang tidak simpan? Sama kondisinya di surga, berbeda. Makanya surga itu ada tingkatannya. Jadi orang yang masuk surga itu bertobat percaya Kristus. Waktu bertobat masuk surga itu tingkatannya juga berbeda-beda. Diberi upah sesuai dengan apa yang dia lakukan, pelayanan apa yang dia lakukan selama di dunia ini. Nah, orang masuk neraka karena tidak bertobat dan percaya Yesus Kristus, mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, ayat yang dia kutip Matius pasal 7 ini, ya, bahwa kami bernubuat demi nama-Mu Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, apa segala macam itu, ya. Betul, karena nabi-nabi palsu di situ dikatakan itu yang menyesatkan orang. Aduh, bagaimana sih dia memahami Alkitab ini, ya? Jadi di situ kan udah bilang waspadalah, ayat 15, waspadalah, Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba. Dan sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. Mereka itu ciri-cirinya apa? Dari buahnya. Buahnya itu apa? Buahnya itu apa yang mereka lakukan, pengajaran yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan itu apa? Ya, yaitu
Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namamu. Nubuat ngomong tentang, oh ke depan ini akan begini. Corona akan begini. Bernubuat mengaku nabi Tuhan gitu. Nah, mereka juga ngaku ngusir Tuhan. Ya. Ngakunya apalagi melakukan mujizat untuk Tuhan pakai nama Yesus. Mereka ini nabi palsu untuk membelokkan iman orang bukan kepada Yesus Kristus yang sesuai dengan di Alkitab, tapi Yesus Kristus yang palsu. Makanya mereka nabi palsu. Mereka inilah, kata Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Mereka menyesatkan orang berbuat jahat, bukan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengaku bertobat dan percaya Yesus Kristus. Mereka hanya jaring jemaat, banyak bawa masuk ke gereja, supaya banyak orang ke gereja itu hanya diiming-iming apa? Mujizat, berkat, jasmani, materi, duniawi, supaya bisa kaya, ikut Kristus, segala macam. Nah, ini yang tidak benar. Ini yang menyesatkan. Mereka akhirnya datang ke gereja, tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat lagi. Orang yang bernubuat demi Yesus, mengusir setan demi Yesus, mengadakan banyak mujizat pun tidak masuk ke surga, apalagi yang beriman saja. Oke. Nah, cuma dia mengatakan apa kata sini? Ketika Anda masuk ke dalam neraka, Anda akan selamanya. Ini jadi masalah. Mengapa kehidupan alam akhirat dengan surga dan nerakanya harus menunjukkan keadilan Tuhan. Jika tidak menunjukkan keadilan Tuhan, maka Tuhan tidak adil lagi. Termasuk orang yang berdosa, mencuri sendal, tidak ditangkap, mencuri 5 triliun tak ditangkap di dunia. Di akhirat mereka akan merasakan. Nah, saya mau katakan ya, manusia di dunia ini dosanya itu bukan cuma curi sendal, dosanya itu banyak, gitu loh. Sejak dia lahir dia sudah orang berdosa, cenderung berbuat dosa. Akhirnya sampai dia dewasa dia berdosa. Ya, selama hidupnya dia berdosa, ya harus dihukum. Kalau tidak mau dihukum, ya tinggal bertobat, percaya kepada Kristus. Kan simple, tidak ada perlu bayar, tidak perlu amal ibadah. Nah, kalau masuk surga dengan amal ibadah, ya berapa banyak juga amal yang harus kamu lakukan? Coba saya mau tanya, berapa banyak amal yang harus dilakukan supaya masuk surga? Ada nggak patokannya? Bagaimana alat ukurnya? Tidak ada di dalam dijelaskan juga, gitu loh. Di dalam Alkitab sudah bilang bahwa dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi hanya ada tempat surga atau neraka. Anda percaya yang mana? Mau masuk surga, bertobat, percaya Yesus Kristus. Kan gitu. Kalau engkau tidak mau bertobat, percaya Yesus Kristus, ya engkau masuk neraka. Ya tidak ada jalan lain. Sudah dikasih penawaran, nolong kamu, tapi tidak mau. Ya bagaimana? Tidak mau ditolong manusia. Ya kan bodoh sendiri kalau begitu. Kok bagaimana tidak adil? Jadi konsepnya ini seperti apa gitu. Nah, coba kita dengarkan lagi. Siksaan Allah yang berbeda tentunya. Yang mencuri sendal beda dong. Masa dengan yang mencuri 50 triliun saham ini jelas tidak adil kan gitu. Nah, bagaimanakah pemastian bahwa yang Kristen pun masuk neraka? Mereka daripada kesaksian si Rio Firmansyah, seorang mualaf juga, seorang evangelis, ya, seorang penginjil yang mengatakan bahwa pengikut Yesus pun masuk neraka. Nih, baca. Tombak sampai dia kesakit-sakitan. Saya bingung, saudara. Saya bingung. Dan Tuhan itu berkata, lihatlah, betapa banyak sekali pengikut-pengikut aku yang mengakhiri hidupnya di tempat ini. Karena pengikut-pengikut aku terlambat bertobat. Bayangkan, saudara. Nah, sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, pertama saya mau kasih tahu bahwa saya ya percaya bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Wahyu Allah hanya ada di dalam Alkitab. Ya, revelation, penyingkapan hanya di dalam Alkitab. Saya tidak percaya mimpi ya setelah Alkitab selesai ditulis. Saya mau katakan bahwa semua kehendak Tuhan, firman Tuhan itu sudah pasti ada di Alkitab. Siapapun yang bersaksi, oh dia ke surga lah, digandeng ke neraka lah, digandeng ke sini, itu omong kosong. Itu dongeng-dongeng nenek tua. Itu iblis yang pakai untuk orang-orang itu menyesatkan manusia. Saya tidak percaya itu. Ya, ini orang-orang ngaku gandeng ke surga, balik lagi nanti bawa mandat ini. Itu omong kosong. Sebenarnya hanya cara-cara mungkin dia halusinasi atau iblis pakai dia
untuk menyesatkan banyak orang, sehingga fokusnya bukan ikutin apa yang dia katakan Alkitab, tetapi apa yang dia saksikan. Siapa juga bisa pastikan kesaksiannya itu benar? Ya, siapa juga yang bisa pastikan dia tidak bohong? Ini kan omong kosong kalau pakai cara seperti itu. Semua orang bisa ngomong kalau begitu. Dibawa ke neraka, dibawa kemana-mana. Ya, mau segala macam. Di dalam Alkitab itu menjadi ukuran yang pasti. Oke? Pengikut Kristus saja ada tempat itu. Ada. Nah, pengikut Kristus memang ada. Artinya itu bukan orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, tapi yang hanya sekedar ikut-ikutan di KTP-nya jadi Kristen, masuk gereja, jadi majelis. Kalau dia tidak bertobat percaya kepada Yesus Kristus, tidak bisa diselamatkan. Kan jelas, bagaimana sih? Nah, kemudian ini apa lagi nih, kesaksian apa? Kenapa kok harus memusnahkan manusia? Kan ini yang membingungkan banyak orang kan. Ya kalau ceritanya begitu terus lo mau ngapain? Ayo, lo mau buang? Nah, oke lah gini. Intinya ini mereka ini memberikan kesaksian bahwa tidak ada neraka, tidak mungkin Tuhan menghukum orang. Oke, itu konsep pemikiranmu. Saya mau kasih tahu begini saja ya. Saya percaya ada surga, ada neraka. Ada surga yang disediakan bagi orang yang bertobat percaya kepada Yesus Kristus, ada neraka disediakan bagi orang yang tidak bertobat dan percaya Yesus Kristus. Oke? Anda tidak percaya. Seandainya saya mati dan ternyata ada surga, ada neraka, maka enggak ada bahaya. Anda akan dihukum di neraka selamanya. Seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, saya juga tidak ada rugi apa-apa. Saya rugi apa? Kalau masuk surga dengan amal ibadah, saya juga masuk. Saya cukup baik. Jadi percaya Yesus Kristus itu selalu untung, tidak pernah rugi, bos. Bagaimana? Engkau tidak percaya ada neraka yang akan dihukum selama-lamanya. Tapi seandainya ada, kau mati akan dihukum selama-lamanya. Nah, seandainya tidak ada, saya pun tidak rugi. Makanya pakai otakmu mikir. Ya. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, saya pikir ini cukup menjawab lah apa yang disampaikan. Kalau engkau pikir bahwa nanti masuk neraka, nanti akan dihukum. Ya, memang akan dihukum. Ya, hukumannya berbeda-beda, saya katakan tadi. Sesuai dengan perbuatannya. Allah itu maha adil yang di dalam Alkitab. Dan tidak ada orang yang sudah masuk neraka bisa ditransmigrasi, bisa pindahkan ke surga. Tidak ada ayat di dalam Alkitab seperti itu. Sama seperti setiap orang mati hanya satu kali saja sesudah itu dihakimi. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.